Halo, nama saya Andi Novian Pratama dari Universitas Bung Karno. Saya ingin membacakan soal dan jawaban UTS mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampunya Bapak Triokta Sukalkimiawan. NIM saya 11.011.80102. Soal pertama yaitu Elias Canelli berhasil mengungkap dimensi yang sebelumnya terlupakan dalam memandang manusia terkait dengan fenomena massa serta kekerasan massa. Ada 5 kesimpulan yang dapat ditarik dari pemikirannya. Pemikiran Elias Canetti. Lepas dari segala sifat leluhurnya, manusia memiliki kodrat hewani yang tertanam jauh di dalam dirinya. Kodrat hewani ini memungkinkan manusia lepas dari semua sebab ekonomi dan politik, berubah berkumpul sebagai massa, dan bertindak kejam terhadap manusia lainnya. Setiap orang memiliki insting alamiah untuk bergabung dalam massa. Salah satu ciri mendasar dari massa adalah kemampuan untuk menghancurkan, yang mana sebagai bentuk terendah dalam penyelamatan diri adalah membunuh. Filsafat zoologis Canetti menyatakan bahwa kesadaran manusia modern adalah jalan berputar yang ujungnya adalah pemuasan naluri-naluri hewani semata. Bahkan kesadaran subjek yang rasional pada hakikatnya hanya selubung yang menutupi naluri hewani yang tertanam dalam kodrat manusia. Menurut Canetti, suara hati adalah sengatan dari dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu. Sengatan itu sering datang dari perintah luar yang diinternalisasi kemudian mengendap dalam pikiran manusia, di mana perintah itu datang dari pihak yang lebih kuat. Manusia merupakan bagian dari integral dunia. Manusia bukan makhluk yang lebih tinggi, lebih luhur, atau lebih suci, melainkan bagian integral dari alam dengan segala keganasan dan ambivalensinya. Menurutnya, kekuatan manusia ada dalam bentuk fisik. Segala tindakan membunuh mangsa juga dalam bentuk psikologis. Dan yang kedua, pada hakikatnya setiap manusia memiliki naluri merusak, yaitu naluri kekerasan. Dalam keadaan tertentu, naluri kekerasan dapat dicegah dengan adanya berbagai jenis sosial kontrol dalam masyarakatnya. Sebutkan dan jelaskan 3 konsep dasar kekerasan massa. 3 konsep dasar kekerasan massa. Pengertian kekerasan. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perseorangan atau kelompok orang, atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Perilaku kekerasan. Suatu keadaan ketika seseorang melakukan tindakan yang membahayakan secara fisik, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkapkan perasaan kesal atau marah yang tidak konstruktif. Perilaku kekerasan adalah bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik ataupun psikologis. Perilaku kekerasan adalah keadaan ketika individu-individu berisiko menimbulkan bahaya langsung pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Aksi kekerasan massa. Aksi kekerasan terus mendapat tempat yang subur di negeri ini. Ruang-ruang publik sering dipenuhi bentrokan dan amuk massa di banyak tempat, di banyak kesempatan dengan beragam alasan. Pertikaian atau konflik yang sepele begitu mudah meletup menjadi amuk massa. Terlebih apabila hal itu dikaitkan dengan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan soal nomor 3, ada 3 akar kekerasan dalam pandangan Budi F. Hardiman. Dalam bukunya Memahami Negativitas Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma. Karena kompleksnya peristiwa kekerasan, akar-akar penyebabnya juga kompleks, akan tetapi dapat difokuskan pada 3 akar kekerasan yang berkaitan dengan kondisi humana, yaitu yang bersifat epistemologis, antropologis, dan sosiologis. Epistemologis, proses pengenalan manusia terhadap manusia yang lainnya, yang berarti orang lain selalu dianggap sebagai sesamanya atau sebagai musuh dirinya. Ketika orang lain dianggap sebagai sesamanya, rasanya mustahil kekerasan terhadap orang lain akan timbul, dan lain halnya apabila yang terjadi sebaliknya. Antropologis, pada dasarnya individu tidak akan bergabung ke dalam massa dan melakukan kekerasan kolektif semata-mata spontan dan naluriah. Kewajaran dalam melukai atau menghabisi sesama manusia itu dimungkinkan karena individu memandang tindakan kekerasannya sebagai sesuatu yang bernilai. Sosiologis, menerangkan bahwa kekerasan sebenarnya memperlihatkan
frustasi sosial yang tengah melanda sebagian masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, orang cenderung melihat hidup tidak lagi mempunyai makna. Hidup orang lain justru dinilai sangat murah, tidak dihargai martabatnya sebagai manusia. Frustasi yang melanda sebagian masyarakat disebabkan menurunnya kualitas pendidikan kemanusiaan, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan soal nomor 4, pemahaman suatu masalah merupakan dasar berpijak untuk memecahkan masalah, menanggulangi atau mengontrol masalah. Sebutkan dan jelaskan 9 pokok-pokok pikiran yang mencegah atau menanggulangi kekerasan massa. Pokok-pokok pikiran sebagai saran untuk mencegah atau menanggulangi kekerasan massa yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Keseriusan menghadapi kejahatan dalam masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus serius dan sungguh-sungguh dalam sesegera mungkin mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat. Dengan menurunnya kualitas dan kuantitas kejahatan, diharapkan mampu menurunkan persepsi, emosi, dan niat untuk melakukan kekerasan massa. Penegakan hukum. Pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan massa diharapkan akan menimbulkan efek jera, menurunkan kejahatan sekaligus menurunkan tingkat relatif deprivation masyarakat. Keberhasilan dalam menurunkan kejahatan sekaligus menurunkan tingkat relatif deprivation masyarakat akibatnya adanya kesenjangan antara harapan akan terciptanya keamanan dan kenyataan sosial yang semakin meresahkan akibat meningkatnya kejahatan. Mengurangi proses belajar sosial tentang kekerasan massa. Selama ini, pemberitaan media massa tentang kasus kekerasan massa sangat terperinci, ditulis atau ditayangkan step by step sehingga dapat mendorong pembelajaran yang negatif dalam masyarakat. Concern dalam masalah pelanggaran HAM. Pemerintah dan LSM yang concern dengan masalah pelanggaran HAM perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, perlu upaya mengubah dukungan sosial terhadap aksi destruktif menjadi dukungan positif terhadap aksi yang konstruktif. Concern dengan kasus kekerasan massa perlu menghidupkan lembaga kepemudaan dan lembaga sosial lainnya. Menghidupkan lembaga kepemudaan dan lembaga sosial lain yang mendorong pemuda untuk beraktivitas secara produktif dan konstruktif. Program dan aktivitas di lembaga tersebut harus mampu meningkatkan self-image dan kebanggaan diri pada pemuda, serta meningkatkan peran sosial yang konstruktif. Karena apabila individu mempersepsikan dirinya memiliki peran yang positif di masyarakat, ia akan merasa tidak pantas untuk terlibat dalam kekerasan massa. Mengedepankan kekitaan dalam mewujudkan kebersamaan bersama masyarakat. Dalam modus mengada bersama sebagai kita, maka pribadi yang bersangkutan akan setuju untuk saling memelihara keutuhan subjektivitas masing-masing. Dari masing-masing pihak tidak ada daya untuk objektifikasi atau saling manipulasi. Justru saling kehadiran antara yang bersangkutan itu memberikan kesempatan untuk saling membuka diri dengan subjektivitas sepenuhnya, saling menstimulasi diri ke arah aktualisasi individu yang utuh. Mencegah munculnya kesalahan persepsi dan komunikasi tentang berbagai aspek kehidupan. Kesalahan persepsi dan komunikasi dapat memicu aksi kekerasan massa. Untuk itu semua pihak, terlebih para pemimpin di pemerintah, hendaknya bersedia atau berinisiatif membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakatnya. Mengembangkan upaya intervensi untuk meredakan konflik. Intervensi dapat dilakukan dengan membangun kontak yang kooperatif antar kelompok, seperti dialog antar etnik, golongan, partai, atau antar agama, sehingga dapat melihat perbedaan sebagai berkah untuk tumbuh dan belajar berkembang secara lebih sehat. Sekian dari video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.